Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Sahabat rumah belajar, apakah tumbuhan juga bergerak? Iya, tumbuhan bergerak walaupun tidak semua bagian tubuhnya mengalami perpindahan tempat. Sahabat rumah belajar, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu. Setelah diskusi informasi, peserta didik dapat menyebutkan 3 macam gerak pada tumbuhan dengan benar. 2. Setelah diskusi informasi, peserta didik dapat menjelaskan contoh macam-macam gerak pada tumbuhan dengan tepat. Baik, sahabat rumah belajar, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Gerak pada tumbuhan secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu endonom, esionom, dan higroskopis. Berdasarkan pembagiannya lagi, esionom dibedakan menjadi 3 secara garis besar. Yang pertama tropisme, kedua nasti, 3 taksis. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Fototropisme disebut juga heliotropisme. Fototropisme merupakan adaptasi tumbuhan untuk mengarahkan tajuknya ke arah cahaya matahari yang sangat penting untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau berair. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Tikmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda yang lebih keras. Misalnya, gerakan pada tumbuhan yang memiliki sulur. Apabila sulurnya menyentuh benda keras, seperti tonggak kayu, maka akan terjadi kontak sehingga sulur akan membelit kayu tersebut. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Misalnya, bunga pukul 9 yang mekar di sekitar pukul 9. Bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok paginya. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Istilah niktinasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nux yang berarti malam. Umumnya, daun-daun tumbuhan polong-polongan akan menutup pada waktu malam. Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Selain itu, disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Misalnya, gerak tidur daun polong pohon turi. Tikmonasti. Tikmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Istilah tikmonasti berasal dari bahasa Yunani yaitu tikma yang berarti sentuhan. Gerak tikmonasti disebut juga seismonasti. Misalnya menutup atau menatupnya daun putri malu atau mimosa pudica karena terkena sentuhan. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Misalnya mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya yang sesuai. Bunga yang bernama latin tulipa ini biasa tumbuh di kawasan yang bersuhu dingin. Jika suhu memanas, musim mekarnya akan berlangsung lebih pendek. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Misalnya, menutupnya daun tanaman kantung semar dan venus ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, daun akan cepat menutup. Akibatnya, serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Misalnya gerak membuka dan menutupnya sel-sel penjaga pada stomata. Sahabat rumah belajar, berikut kita jelaskan tentang fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya matahari. Misalnya, klorofil atau zat hijau daun
yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Fototaksis terjadi pada ganggang hijau atau Chlamydomonas yang langsung menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Tetapi bila intensitas cahaya meningkat, maka akan tercapai batas tertentu di mana justru Chlamydomonas dengan tiba-tiba akan membelok arah dan bergerak menjauhi cahaya. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Misalnya, spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan atau metagenesis pada tumbuhan lumut Bryophyta. Sel telur atau ovum mengeluarkan zat kimia berupa gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Sahabat Rumah Belajar, dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan dapat bergerak dengan 3 macam gerak, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Dengan portal Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.